Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Indonesia. Kali ini video yang saya buat adalah mana yang lebih baik bila kita ingin mendirikan suatu workshop menggunakan membeli genset baru atau memasang PLN yang baru. Nah, di sini kita perlu pertimbangan saudara-saudara. Nah, kebetulan saya ingin membuat satu workshop dan keputusan yang saya ambil adalah dengan menambah daya PLN yang baru. Nah, mau tahu kenapa saya buat pilihan memasang PLN yang baru? Mari ikuti langkah-langkah yang mau saya ceritakan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita bahas keuntungan dan kerugian kalau kita memasang listrik yang baru atau maksudnya pasang PLN yang baru. Dan yang kedua adalah keuntungan dan kerugian kalau kita membeli mesin genset. Nah, kita bahas adalah yang pertama yaitu keuntungan pemasangan PLN. Nah, kalau kita memasang PLN tentu lebih untung dalam hal pemasangannya. Nah, berikut saya tampilkan biaya estimasi pemasangan PLN. Khususnya ini misalkan di daerah Kota Medan ya. Kalau misalkan di Jakarta ini beda lagi harganya. Nah, saya ambil contoh di daerah Medan, kalau kita pasang daya 900 watt, maka estimasi harga yang dibutuhkan adalah 946.000. Nah, yang berikutnya kalau daya 1300 yang akan kita pasang, estimasi biayanya adalah 1.324.000. Nah, kalau kita pasang daya di 2200 watt, maka estimasi pemasangannya 2.168.000. Nah, kalau kita memasang di daya 3500 watt, estimasi biayanya di sekitar 3.497.000. Nah, yang berikutnya kalau kita pasang di daya 4.400 watt, maka estimasi biaya pemasangannya adalah 4.369.600. Nah, kalau kita mau pasang di 5.500 watt, maka estimasi biaya pemasangannya adalah di 5.435.500. Nah, keuntungan yang kedua adalah tidak bising. Tidak ada suara-suara, kalau genset ya sangat ribut lah. Nah, keuntungan yang ketiga, biaya operasionalnya lebih murah. Nah, kita hanya bisa beli token saja. Kalau genset kan beli bensin. Nah, keempat adalah tidak ada biaya servis. Jadi tidak perlu diservis. Kalau rusak kita hanya tinggal telepon orang PLN-nya. Nah, terus yang berikutnya yang kita bahas adalah kerugian kalau kita memasang PLN. Apa itu kekurangan atau kekurangannya? Yang pertama adalah tidak bisa portable. Artinya PLN itu adalah tetap di tempat itu. Misal, kalau kita ada pekerjaan di tempat yang lain, maka kita tidak bisa kerja di sana karena PLN yang ada di rumah itu hanya di rumah itu aja. Sementara kalau kita memakai PLN, PLN-nya kita bawa ke sana sehingga kita bisa kerja. Nah, ini kekurangan kalau kita pemasang PLN. Nah, apa kekurangan selanjutnya adalah kita tidak mempunyai aset. Jadi kita nggak punya aset, beda dengan PLN. Jadi barang kita tambah, yaitu apa? Mesin genset. Nah, terus apa keuntungan-keuntungan kalau kita membeli mesin genset sebagai power kita?
itu keuntungannya adalah portable yang saya ceritakan tadi. Makanya kalau kita beli genset, keuntungannya yang paling besar adalah kalau ada pekerjaan kita di tempat yang lain membutuhkan arus yang besar, maka PLN yang kita bawa ke sana, kita mobilisasi. Nah, sehingga kita bisa kerja di tempat yang lain. Nah, terus apalagi yang keuntungannya? Kita ada asetnya. Apa itu asetnya? Ya, PLN itu sendiri. Misalkan suatu saat kita tidak butuh lagi gensetnya, ya kita tinggal jual, kita dapat uangnya. Kalau PLN nggak bisa. Nah, terus yang ketiga, keuntungannya apa? Kerja lanjut terus walaupun PLN-nya mati. Nah, walaupun PLN-nya tidak ada, kita bisa bekerja. Pekerjaan kita lanjut. Dan bahkan kita bisa mengganti arus PLN yang ada di rumah. Nah, itu keuntungan-keuntungannya. Nah, terus kerugian-kerugian kalau kita memakai genset. Apa itu? Harganya mahal. Nah, itu sudah pasti. Ya kan? Terus apalagi bising ya, terus suaranya bising. Kadang-kadang kita tidak konsentrasi bekerja karena suaranya memang bising. Nah, terus yang ketiga Pak, biaya operasionalnya tinggi. Ya betul. Nah, kita harus membeli bensin atau solar tergantung gensetnya itu sendiri. Nah, terus yang keempat, ada biaya servisnya, sementara PLN tidak ada. Nah, kalau genset itu harus diservis. Nah, yang berikutnya apa? Berikut adalah rangkuman menggunakan PLN atau genset yang bisa saya rangkumkan, yang bisa saya kesimpulan yang saya tarik adalah antara pemasangan baru PLN dengan membeli genset. Apa itu dari segi harga? Harga PLN, pemasangan PLN murah dibandingkan kalau kita membeli genset. Nah, dari sisi suara, kalau kita pasang PLN, kita bekerja, tidak ada suara yang ribut kecuali alat-alat yang kita pakai. Sementara kalau kita beli genset, nah suara gensetnya sudah bising, ditambah lagi nanti suaranya alat-alat yang kita pakai. Nah, terus yang berikutnya dari sisi perawatannya, PLN tidak butuh perawatan. Nah, sementara genset harus dirawat, oli harus kita periksa, minyak harus kita periksa agar mesinnya tidak rusak. Nah, terus yang berikut dari operasionalnya. Operasionalnya PLN lebih murah, kita hanya tinggal beli token aja. Sementara genset, kita harus beli minyak dan harus beli ganti oli. Nah, dalam hitungan 1 jam bisa menghasilkan 3 liter solar ataupun bensin. Nah, dari sisi mobilisasi, nah ini keuntungan yang PLN yang sangat bagus lah. Kalau kita pasang PLN, kita tidak bisa mobilisasi PLN-nya. Sehingga kalau kita ada pekerjaan di luar, kita tidak bisa membawa PLN-nya. Nah, beda dengan kalau genset, kalau ada pekerjaan kita di luar, maka gensetnya yang kita bisa bawa, sehingga pekerjaan kita yang di luar itu bisa kita laksanakan. Nah, terus dari sisi asetnya, ya betul, kita tidak mempunyai aset kalau kita pasang PLN. Artinya, kalau suatu saat kita tidak pakai lagi, kita tidak bisa jual. Nah, sementara kalau kita beli genset, siapa tahu nanti suatu saat kita tidak pakai lagi gensetnya, kita bisa jual. Nah, itu keuntungannya. Nah, terus yang berikutnya adalah dari sisi tempat. Nah, kalau kita pasang PLN tidak membutuhkan tempat yang banyak, dia hanya ditempel di dinding. Sementara genset harus membutuhkan suatu tempat. Kita harus sediakan buat untuk tempat gensetnya. Nah, sekarang saya bahas yaitu adalah perbedaan harga antara pemasangan PLN atau dengan beli genset. Ini contoh aja ya, kalau kita pasang 900, estimasi harganya adalah 946.600. Nah, kalau kita beli genset dengan daya yang sama, maka harganya sekitaran
1.500.000. Ini bahkan ada yang merek yang lain bisa sampai 3 juta. Nah, kalau daya 3.500, kalau kita pasang PLN-nya biayanya 3.497.000. Sementara kalau kita beli genset ini yang paling murah ini 4 juta. Ini yang paling murah. Nah, kalau kita beli di daya 5.500, kalau estimasi pemasangan PLN itu di sekitar 5.435.500. Sementara kalau kita beli genset ini minimal harga 7 juta. Nah, ini yang catatan, genset yang kita beli itu adalah non silent. Kalau silent ini bisa sampai 40 juta harganya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang bisa dapat saya simpulkan perbedaan antara pemakaian PLN dengan membeli genset. Bila channel ini membantu, mohon dibantu untuk menekan subscribe-nya dan tekan loncengnya. Dan bila ada yang kurang pas, mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah agar bisa saya perbaiki. Terima kasih untuk semuanya dari IT Channel. Salam.